Bahan ajar hukum Hooke. Kompetensi dasar 33 menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran selesai, peserta didik dapat menganalisis grafik gaya terhadap pertambahan panjang benda elastis, menghitung konstanta gaya elastis benda, dan menghitung konstanta gaya elastis benda dari rangkaian seri paralel benda. Yuk kita mulai materinya, yaitu mulai dari hukum Hooke. Jika sebuah gaya diberikan kepada benda, sebagai contoh, kawat yang digantung vertikal lalu diberi beban, maka panjang benda akan berubah. Jika pertambahan panjang benda delta L lebih kecil dibandingkan dengan panjang awal benda, hasil eksperimen menunjukkan bahwa delta L sebanding dengan gaya yang diberikan kepada benda. Perbandingan ini dapat dituliskan dalam persamaan F sama dengan K kali delta L, yang kadang-kadang disebut sebagai hukum Hooke. Mengapa di sini saya tuliskan kadang-kadang disebut sebagai hukum Hooke? Karena persamaan F sama dengan K kali delta L hanya berlaku sampai batas gaya tertentu. Jika gaya yang diberikan kepada benda terlalu besar, maka benda akan meregang sangat besar dan akhirnya patah. Jadi pada saat kita memberikan gaya yang terlalu besar, maka benda tidak akan elastis lagi, sehingga hukum Hooke tidak berlaku. Gambar berikut menunjukkan grafik yang khas dari pertambahan panjang benda akibat diberi gaya. Perhatikan gambar di samping. Jika gaya yang diberikan kepada benda tidak terlalu besar, yaitu sampai pada satu titik yang disebut dengan batas proporsional, maka grafik perbandingan antara gaya F dengan pertambahan panjang benda delta L akan berupa garis lurus. Jadi pada saat grafiknya berupa garis lurus, maka berlaku hukum Hooke. Jadi persamaan F sama dengan K kali delta L itu berlaku. Setelah titik ini, grafik menyimpang dari garis lurus dan tidak ada satupun hubungan yang sederhana antara F dengan delta L. Namun, sampai satu titik yang lebih jauh sepanjang kurva yang disebut batas elastik, benda akan kembali ke panjang semula jika gayanya dihilangkan. Jadi perhatikan grafik F terhadap delta L. Nah, sepanjang gaya yang diberikan tidak melewati batas elastis dari benda, maka benda akan kembali ke panjang semula atau bendanya bersifat elastis. Jika benda diregangkan melewati batas elastik, maka benda akan memasuki daerah plastis. Dalam hal ini, benda tidak akan kembali ke panjang awalnya begitu gaya yang diberikan kepada benda dihilangkan. Tetapi, benda akan berubah bentuk secara permanen. Jadi, pada saat benda berada di daerah elastik, perubahan bentuk pada benda terjadi secara permanen. Perpanjangan maksimum benda dicapai pada saat mencapai titik patah. Gaya maksimum yang dapat diberikan kepada suatu benda tanpa benda tersebut patah, kita sebut dengan kekuatan ultimat benda tersebut. Besar pertambahan panjang benda tidak hanya tergantung pada gaya diberikan pada benda, tetapi juga tergantung pada bentuk materi pembentuk benda dan dimensinya, atau yang kita sebut sebagai konstanta. Jadi, saya ulangi lagi, untuk pertambahan panjang benda ini dipengaruhi oleh apa saja? Yang pertama dipengaruhi oleh gaya, dan yang berikutnya dipengaruhi oleh konstanta. Nah, konstanta ini dipengaruhi oleh apa saja? Yaitu oleh bentuk materi pembentuk benda dan dimensi dari benda. Kalau kita lihat materi pembentuk benda, berarti hubungannya dengan modulus elastis benda. Dan kalau kita lihat hubungannya dengan dimensi, maka berhubungan dengan
luas penampang melintang dari benda. Nah, jika kita membandingkan batang yang dibuat dari materi yang sama, tetapi dengan panjang dan penampang lintang yang berbeda, ternyata untuk gaya yang sama, besarnya regangan dari benda sebanding dengan panjang awal dan berbanding terbalik dengan luas penampang lintang. Jadi, makin panjang suatu benda, maka makin besar pertambahan panjangnya untuk satu gaya tertentu. Dan makin tebal suatu benda, maka makin kecil pertambahan panjangnya. Kita lihat persamaan berikut. Persamaan berikut menunjukkan hubungan antara pertambahan panjang benda, luas penampang benda, dan bentuk materi pembentuk benda dan dimensinya. Yaitu kita bisa tulis dalam bentuk delta L sama dengan 1/Y kali E per A dikali L0. Atau delta L sama dengan 1/Y dikali E per A per L0. Dengan Y kali A per L0 sama dengan K. Atau bisa kita tulis rumus ini dalam bentuk delta L sama dengan E per K. Di mana delta L-nya adalah pertambahan panjang benda, L0-nya panjang awal benda, A luas penampang lintang, dan Y adalah modulus yang. Nah, dari persamaan delta L sama dengan 1/Y dikali E per A kali L0, kita bisa lihat bahwa pertambahan panjang benda berbanding lurus dengan hasil kali gaya dengan panjang awal benda. Hukum Hooke untuk rangkaian benda elastis. Untuk rangkaian benda elastis kita kenal ada dua jenis rangkaian. Yang pertama adalah rangkaian seri dan yang kedua adalah rangkaian paralel. Kita awali dengan rangkaian seri. Rangkaian seri itu artinya kita merangkai atau menyambung benda-benda sambung menyambung sehingga menjadi satu. Jadi perhatikan gambar, ada 3 pegas yang dirangkai seri dan diberi beban. Nah, lihat. Ujung pegas yang pertama, yaitu pegas K1, kita ikat atau kita sambung dengan ujung pegas yang kedua. Yang berikut, ujung pegas K2, kita ikat lagi dengan ujung pegas yang ketiga. Nah, pada ujung pegas yang terakhir kita beri beban. Nah, rangkaian seperti ini adalah rangkaian seri. Nah, prinsip rangkaian seri benda elastis yaitu yang pertama, gaya tarik yang dialami oleh tiap benda elastis sama besar dan gaya ini sama dengan gaya tarik yang dialami benda elastis pengganti seri. Jadi perhatikan gambar. Jika gaya tarik yang dialami pegas 1 adalah F1, gaya tarik yang dialami pegas 2 adalah F2, dan gaya tarik yang dialami pegas 3 adalah F3, maka F1 sama dengan F2 sama dengan F3 sama dengan F seri. Prinsip yang kedua, pertambahan panjang total rangkaian seri benda elastis, yaitu delta L seri, sama dengan pertambahan panjang total semua benda elastis. Jadi, delta L seri sama dengan delta L1 tambah delta L2 tambah delta L3. Nah, sekarang kita akan melihat penurunan rumus konstanta gaya elastis untuk rangkaian seri dari benda elastis. Dari hukum Hooke kita dapatkan bahwa F seri sama dengan K seri kali delta L seri. Atau delta L seri sama dengan F seri dibagi K seri. Dan dari rangkaian seri benda elastis kita dapatkan F seri sama dengan F1 sama dengan F2 sama dengan F3 sama dengan F. Delta L seri tidak sama dengan delta L1, tidak sama dengan delta L2, tidak sama dengan delta L3, tetapi delta L seri sama dengan delta L1 tambah delta L2 tambah delta L3.
Maka kita akan mendapatkan F1 sama dengan K1 kali delta L1 atau delta L1 sama dengan F per K1. Delta L2-nya F sama dengan F per K2 dan delta L3 sama dengan F per K3. Masukkan nilai delta L1, L2, dan delta L3 ini ke persamaan. Delta L seri sama dengan delta L1 tambah delta L2 tambah delta L3. Kita akan mendapatkan rumus F per K seri sama dengan F per K1 tambah F per K2 tambah F per K3. Karena F-nya sama, maka kita akan mendapatkan 1 per K seri sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2 tambah 1 per K3. Untuk N benda elastis di rangkai seri, maka berlaku 1 per K seri sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2 tambah 1 per K3 tambah seterusnya tambah 1 per Kn. Nah, persamaan 1 per K seri sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2 tambah 1 per K3 tambah seterusnya tambah 1 per Kn adalah rumus konstanta gaya elastis untuk rangkaian seri benda elastis. Perhatikan rumus 1 per K seri sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2 tambah 1 per K3 tambah seterusnya 1 per Kn. Nah, berdasarkan rumus di atas, kita dapat katakan bahwa kebalikan tetapan gaya elastis pengganti untuk rangkaian seri sama dengan total dari kebalikan tiap tetapan gaya elastis benda elastis. Nah, untuk N benda elastis yang identik di rangkai seri, bagaimana rumusnya? Untuk rumusnya yaitu K seri sama dengan K per N. Sekarang kita lihat rangkaian paralel benda elastis. Nah, apa beda antara rangkaian seri dan paralel? Kalau pada seri kita menyambung ujung-ujung dari benda sehingga bendanya menjadi sebuah rangkaian yang sangat panjang, maka untuk paralel kita menyatukan semua ujung benda menjadi satu. Jadi masing-masing ujung yang atas diikat, ujung yang bawah juga diikat. Ya. Lihat gambar di samping. Pada gambar di samping ada 3 pegas yang dirangkai paralel. Jadi ujung pegas yang atas diikat pada, kalau di sini di gambar ini ada langit-langit atau pada sebuah kayu. Kemudian ujung yang bawah juga kita satukan dan kita menggantungkan beban di bawahnya. Jadi perhatikan gambar, ada 3 pegas yang dirangkai paralel dan diberi beban. Nah, prinsip rangkaian paralel, kalau tadi pada rangkaian seri, gaya tariknya sama tetapi delta L-nya berbeda, maka pada rangkaian paralel berlaku sebaliknya, yaitu delta L-nya sama tetapi F-nya berbeda. Jadi prinsip yang pertama, gaya tarik pada rangkaian paralel benda elastis sama dengan total gaya tarik yang dialami setiap benda elastis. Jadi lihat gambar. Pada gambar ada 3 pegas yang dirangkai paralel dan diberi beban. Jika gaya tarik yang dialami pegas pertama adalah F1, gaya tarik yang dialami pegas kedua adalah F2, dan gaya tarik yang dialami pegas ketiga adalah F3, maka F paralel itu sama dengan F1 tambah F2 tambah F3. Prinsip yang kedua, pertambahan panjang setiap benda elastis sama besar. Dan pertambahan panjang ini sama dengan pertambahan panjang total rangkaian paralel benda elastis. Jadi delta L paralel sama dengan delta L1 sama dengan delta L2 sama dengan delta L3 sama dengan delta L. Nah, kita akan
membuat penurunan rumus untuk mendapatkan konstanta gaya elastis menggunakan hukum Hooke dan prinsip rangkaian paralel benda elastis. Ingat, dari hukum Hooke kita dapatkan F paralel sama dengan K paralel kali delta L paralel. Sedangkan dari prinsip rangkaian paralel benda elastis kita dapatkan F paralel sama dengan F1 tambah F2 tambah F3 dan delta L paralel sama dengan delta L1 sama dengan delta L2 sama dengan delta L3. Maka kita akan mendapatkan F paralel sama dengan F1 tambah F2 tambah F3 itu kita bisa ubah bentuknya menjadi K paralel kali delta L sama dengan K1 kali delta L tambah K2 kali delta L tambah K3 kali delta L. Karena delta L-nya sama, maka persamaannya akan berubah menjadi K paralel sama dengan K1 tambah K2 tambah K3. Nah, untuk N benda elastis di rangkai paralel berlaku K paralel sama dengan K1 tambah K2 tambah K3 tambah seterusnya tambah Kn. K paralel sama dengan K1 tambah K2 tambah K3 tambah seterusnya tambah Kn adalah rumus konstanta gaya elastis untuk rangkaian paralel benda elastis. Perhatikan rumus K paralel sama dengan K1 tambah K2 tambah K3 tambah seterusnya tambah Kn. Berdasarkan rumus di atas, kita dapat katakan bahwa tetapan gaya elastis pengganti untuk rangkaian paralel sama dengan total dari tetapan gaya elastis tiap benda elastis. Nah, untuk N benda elastis yang identik di rangkaian paralel, kita dapatkan rumus K pengganti untuk rangkaian paralel adalah K paralel sama dengan K1 tambah K2 tambah K3 tambah seterusnya tambah K itu sama dengan N kali K. Jadi K paralelnya sama dengan N kali K. Contoh soal dan latihan soal hukum Hooke. Contoh soal nomor 1. Perhatikan grafik gaya terhadap pertambahan panjang karet yang panjangnya 10 cm dan luas penampang 1 mm berikut. Modulus elastis karet adalah, kita akan menjawab pertanyaan dari contoh soal nomor 1. Perhatikan pada soal ini yang diketahui adalah grafik gaya terhadap pertambahan panjang dari seutas karet. Nah, pada grafik ini ada dua nilai gaya yang ditampilkan dan ada dua nilai pertambahan panjang. Nah, gaya yang mana yang akan kita gunakan dan pertambahan panjang yang mana yang akan kita gunakan? Ingat, pada penjelasan di slide sebelumnya sudah saya beritahu bahwa hukum Hooke itu akan berlaku pada saat jika grafik gaya terhadap pertambahan panjang menunjukkan garis lurus. Jadi, nilai gaya yang kita gunakan adalah yang 20 Newton dan pertambahan panjangnya yang 10 mm. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita seragamkan dulu satuannya, yaitu untuk satuan delta L yang 10 mm kita jadikan 1 kali 10 pangkat min 2 meter. Yang berikutnya untuk L0 yang 10 cm kita jadikan 1 kali 10 pangkat negatif 1 meter dan nilai A yang besarnya 1 mm persegi kita jadikan 1 kali 10 pangkat negatif 6 meter persegi. Gunakan rumus modulus elastisitas Y sama dengan F kali L0 per A kali delta L. Masukkan angka-angka yang kita ketahui pada soal. Kita akan dapatkan hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat 8 Newton per meter pangkat 2. Nah, sekarang kita lihat
Contoh soal yang kedua. Pegas yang panjang awalnya 50 cm diberi beban 700 gram sehingga memanjang 2 cm. Konstanta gaya elastis K dari pegas tersebut adalah, ya, kita tulis dulu apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal. Yang diketahui adalah panjang awal pegas L0 sama dengan 50 cm. L0 ini kita ubah satuannya menjadi meter. Jadi 50 cm itu sama dengan 0,5 meter atau sama dengan setengah meter. Masa beban 700 gram kita ubah satuannya menjadi kilogram sehingga menjadi 0,7 kilogram. Berat beban atau gaya tarik yang diberikan kepada pegas itu kita dapatkan dari hasil perkalian antara masa beban dengan percepatan gravitasi. Jadi F-nya sama dengan M kali G sama dengan 0,7 kg kali 10 meter per sekund kuadrat sama dengan 7 Newton. Pertambahan panjang 2 cm. Ya, pertambahan panjangnya kita lihat di sini ada tulisan pegas memanjang 2 cm. Memanjang itu artinya bertambah panjang. Nah, delta L-nya 2 cm sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Yang ditanyakan adalah konstanta gaya pegas. Untuk menyelesaikannya, gunakan rumus dari hukum Hooke, F sama dengan K kali delta L. Atau K sama dengan F per delta L. Masukkan angka-angka yang diketahui pada soal. Kita akan dapatkan K-nya sama dengan 350 Newton per meter. Sekarang kita lihat latihan soal. Untuk latihan soal nomor 1, perhatikan grafik gaya terhadap pertambahan panjang 5 kawat yang jenis dan luas penampangnya sama seperti berikut ini. Kawat dengan konstanta gaya paling besar adalah. Latihan soal yang kedua, dua karet yang masing-masing memiliki konstanta gaya elastis K1 sama dengan 100 Newton per meter dan K2 sama dengan 400 Newton per meter disusun seri dan diberi beban 2 kg. Jika G sama dengan 10 meter per sekund pangkat 2, maka nilai perbandingan dari pertambahan panjang karet K1 dengan karet K2 adalah. Soal yang ketiga, 3 pegas identik disusun seperti pada gambar berikut. Konstanta gaya pengganti dari susunan pegas adalah. Soal yang keempat, diketahui pegas A jika diregangkan dengan gaya 10 Newton, panjangnya bertambah 2 cm. 3 pegas identik dengan A disusun seperti pada gambar dan diberi beban 2 kg. Pertambahan panjang total dari susunan pegas adalah. Berikut adalah daftar referensi yang saya gunakan untuk penyusunan bahan ajar hukum Hooke. Yang pertama adalah perubahan KD Permen 37 tahun 2018. Nah, untuk referensi pertama ini berisi tentang perubahan KD yang diajarkan pada materi kelas 11 menyesuaikan dengan kondisi pandemi pada sekarang ini. Referensi yang kedua ini merupakan sumber dari sebagian besar bahan ajar yang saya susun, dan pada beberapa slide ini untuk materi yang hampir semuanya saya ambil dari buku ini beserta gambar-gambarnya yang diambil dari buku ini. Saya sertakan halamannya agar yang menggunakan bahan ajar ini jika ingin melihat sumber aslinya bisa melihat langsung pada buku ini pada halaman berapa.
Sumber yang ketiga dan keempat ini adalah buku soal dan penyelesaiannya yang saya gunakan sebagai bahan inspirasi untuk menyusun contoh soal dan latihan. Yang berikutnya, sebelum bahan ajar ini saya tutup, ini saya sertakan biodata saya. Nama saya adalah Astin Malik SPD. Saya adalah guru SMAN 1 Pontianak, Kalimantan Barat. Ya, terima kasih. Sampai bertemu lagi pada kesempatan dan bahan ajar yang lain. Bye.